Sekarang kami berada di Museum Geologi Kota Bandung. Ini para peserta TISOM Nasional Angkatan keempat dari 13 keuskupan. Kita akan lihat apa yang ada di dalam. Kemudian di bawahnya ini ada koleksi meteorit ya dari luar angkasa. Ini meteorit keempat jenis nilon. Meteorit itu ada 3 jenis, adik-adik, ada yang batu, besi, dan ada campuran ya. Dan di depan ini yang besar ini meteorit batu jenisnya. Kemudian yang di sana ada meteorit besi dan campurannya. Silakan berkeliling. Nanti yang tertarik tentang mineral yang berdalam kaca yang cantik-cantik ya, namanya kristal. Dan di sebelah kanan tentang gunung api, khas Indonesia, dan sebaran fauna. Ruangan ini ada 3 bagian. Silakan keliling sampai ke ujung sana. Kalau sudah selesai, boleh ke lantai 2. Pintu keluarnya ada di ruangan tengah sebelah kanan ya. Kalau ada informasi yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada petugas yang ada di dalam ruangan. Terima kasih. Saudara-saudari, Museum Geologi Bandung diresmikan pada tanggal 16 Mei tahun 1929 dan merupakan salah satu museum tertua di Indonesia. Museum ini mengalami renovasi dengan bantuan dana dari sebuah organisasi namanya JICA, Japan International Cooperation Agency, dan kemudian diresmikan kembali oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Agustus tahun 2000. Menurut catatan sejarah, pembangunan museum ini sangat erat kaitannya dengan adanya penyelidikan geologi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1850-an. Pada saat itu, sebuah organisasi sains dari Belanda yang dikenal dengan nama Dienst van het Mijnwegen merupakan lembaga yang menjalankan penyelidikan geologi di tanah air ini. Peresmian museum ini bertepatan dengan pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 2013, Museum Geologi resmi menjadi unit pelaksanaan teknis Museum Geologi di bawah Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada sebuah artikel yang menulis tentang Museum Geologi Bandung ini. Menurut artikel itu bahwa daya tarik utama dari museum ini adalah kamu dapat menemukan berbagai macam koleksi seperti mineral, pecahan meteorit, fosil, hingga artefak zaman purbakala. Namun yang menjadi daya tarik utama dari Museum Geologi Bandung adalah fosil manusia purba atau dikenal dengan Homo erectus, fosil gajah purba, dan replika fosil dinosaurus. Ternyata tidak hanya artefak, museum ini menjelaskan tentang kapan dan bagaimana bumi terbentuk, sejarah kehidupan dari masa ke masa, fenomena geologi Indonesia, serta hubungan geologi dengan kehidupan manusia. Ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui jika Anda masuk di Museum Geologi Bandung ini. Pertama, saat kamu memasuki museum, kamu akan disambut dengan fosil gajah blora.
Pas fosil ini berada di tepat di tengah aula. Gajah jantan ini diperkirakan hidup sekitar tahun 165.000 tahun yang lalu sebelum fosilnya ditemukan di distrik Blora pada tahun 2009. Penemuan fosil ini menurut artikel itu sangat luar biasa karena 85% fosilnya tetap utuh. Biasanya ini digunakan untuk perhiasan, cincin atau kalung. Biasanya dikenalnya sama bapak-bapak batu akik. Oh iya, betul. Kenalnya Pak, batu akik. Ya bisa dipegang itu suhunya dingin, menandakan coba. kalau dia itu asli. Yang Ini, ancient, oh, ya. iya. Kalau di sebelah sana ada batuan bacu, itu batuan campuran dari tabrakan lempeng, samudra dan benua, dia tabrakan, kemudian menurut ke bagian bawah. Nanti yang bagian kuning itu adalah jenis-jenis batuannya. Makanya namanya batuan bacu atau batuan campuran. Di sini bagi bawah ini ada koleksi-koleksinya. Kemudian kalau batuan ini kristal ametis, ini mineral ya. Terbentuknya asli seperti ini ya, ketika ditemukan tidak dipahat sama kita, ditemukan sudah seperti ini. Beratnya 800 kg, ditemukannya di Sumatera Barat di Solok. Waktu itu sedang dibangun PLTA, ketika penggalian ditemukan kristal ini ametis. Warna ungunya karena unsur kimia besi terkotorium. Ini asalnya dari magma ya, asalnya dari magma. Nanti dia terbentuk dari unsur-unsur kimia, membentuk berbagai macam jenis kristal. Beda-beda tiap kristal ini semi mulia karena kekerasannya 7. Jadi seperti batu akik. Ada yang tahu batu akik nggak? Tahu. Bisa dipegang, ini dingin, menandakan kalau kristal ini asli. Gitu. Ini sebenarnya ketika ditemukan runcing-runcing seperti ini sudah bagus ya, karena sering disentuh. Kemudian adik-adik kecil biasanya ngide bawa pulpen, bawa pensil, dicongkel seperti ini. Makanya pada kayak gini. Gitu. Ini kalau dijual mahal ya. Ada salah satu artikel yang menyebutkan batuan ini bisa membuat tidur itu lebih nyenyak. Tapi kalau saya tidur lebih nyenyak kalau pakai AC ya, pakai bantal. Gitu. Ini biasanya buat cincin, buat kalung. Ada info penting jika kamu berkunjung ke Museum Geologi Bandung ini. Di sini kamu memiliki 3 pilihan untuk menjelajahi museum. Belok kiri untuk mempelajari lebih lanjut tentang geologi Indonesia, sedangkan belok kanan untuk mengenal sejarah kehidupan, dan naik ke atas untuk mencari tahu tentang sumber daya geologi, manfaat dan kisah tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tentang bencana alam Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ini dari Kudus Gembel atau namanya awan panas. Awan panas. Nah, awan panas. Jadi 300 sampai 700 derajat Celcius. Oke. 2010. Ada TV zaman dulu masih ada. Iya, motor nih juga mau. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada petugas. Di sini terdapat informasi mengenai mineral logam, terdiri dari mineral logam dan juga terdapat informasi mengenai batu mulia ya. Ini terdapat informasi mengenai batu mulia yang sering digunakan di perhiasan ya atau batu akik. Di sini adalah ada macam-macam batu mulia, terdapat hasil-hasil dari minyak dan gas ya. Minyak dan gas bumi. Ya, di sini terdapat informasi mengenai minyak dan gas. Di
Kehidupan mikroorganisme puluhan juta tahun lalu ternyata membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Organisme yang mati dan terkubur bersama batuan sedimen yang kemudian mengalami perubahan fisik dan kimia menjadi minyak dan gas bumi. Manusia sangat bergantung kepada minyak dan gas bumi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya konsumsi minyak dan gas bumi, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan belum optimal.